Lalu pasien itu berkata dia mendapat telepon tentang kecelakaan di pertigaan dan diberitahu bahwa dibutuhkan mayat yang terbakar. Dalam sebuah flashback, Suta dikubur hidup-hidup dengan mayat oleh pembunuh permen Min, namun Suta ternyata masih bisa hidup. Selanjutnya saat kepala Choi mencari kambing hitam, sebenarnya saat itu ia sedang berkomunikasi dengan pemimpin geng dan setelah itu Hataesik menelepon Eom Suta. Saat ini kepala Choi tiba juga di ruang VIP 4789. Selagi dua orang itu teralihkan, Suta melarikan diri melalui sebuah van. Hyun-jae berkata ia harus ditemukan karena pembunuh permen Min akan mencarinya. Di tempat lain, ada orang mati tergantung di pohon. Salah satu petugas polisi yang merespons adalah mantan mitra detektif Cha Dong-sik dan mengenali orang yang meninggal itu adalah detektif Bang. Desas-desusnya adalah bahwa detektif Bang memiliki hutang judi dan meminjam dari rentenir. Selanjutnya saat mereka memeriksa barang-barang detektif Bang, mereka melihat buku catatan yang berisi nama bisnis penyewaan mobil yang sudah tidak beroperasi dan sekarang menjadi tempat sampah. Kembali ke kasus Suta, pembunuh permen Min mendengar lokasi pria itu di gereja melalui radio polisi. Saat polisi tiba, Suta bergegas keluar dari belakang melewati hutan, namun ia ditabrak oleh mobil jeep. Di tempat detektif Cha, ia tiba di tempat bisnis dan menemukan Kim Sabong. Dia bertanya tentang mobil yang tidak terdaftar dan detektif Bang. Sabong menyuruhnya membawa surat perintah lain kali, lalu tiba-tiba seorang pria besar menyerang detektif Cha. Untungnya detektif yang datang di saat yang tepat dan menjatuhkannya. Setelah Sabong dan pria itu ditangkap, detektif Cha memberitahu detektif yang bahwa dia menemukan buku besar bisnis pencucian uang. Dalam buku, detektif Bang berutang 200.000. Cha pun juga menemukan buku besar mobil sewaan yang tidak terdaftar. Dalam daftar dia melihat plat nomor mobil yang menabrak ibunya. Nama yang terkait adalah Kim Sang-gil. Dia merobek halamannya dan menyimpannya. Kembali lagi ke kasus Suta, Hyun-jae tiba di jalan setapak. Pembunuh permen Min membawa Suta ke suatu tempat dan membunuhnya. Mereka semua lalu menemukan mayatnya. Selanjutnya detektif Cha tiba di alamat Kim Sang-gil. Dia menatap matanya dan menanyakan tentang kecelakaan itu, lalu Sang-gil jatuh tak bisa mengelak. Setelah itu dia bertanya apa yang dia inginkan setelah kasus itu sudah kadaluarsa. Detektif Cha memborgol dan menangkap Kim Sang-gil. Lalu dalam kasus kematian Suta, Hyun-jae menemukan sinyal kuat di kabin di sekitar mayatnya. Dia mencoba masuk ke kabin dan Hyun-jae menemukan pintu jebakan. Ia diam-diam memasuki ruang bawah tanah menghindari kamera CCTV. Dia melihat berbagai senjata dan menemukan radio retriever yang digunakan untuk mendengar komunikasi para polisi dan di sana juga ada banyak foto Hyun-jae, termasuk juga ketua Choi dan tim. Lalu pembunuh permen Min mendekat dan sadar bahwa ada seseorang di markasnya. Dia melihat ke kamera. Hyun-jae lalu berjalan ke kamera dan menyapanya. Di tempat lain, detektif Cha mengatakan kepada ayahnya bahwa dia akhirnya telah menemukan pria yang menabrak ibunya. Kemudian, Hyun-jae memanggil detektif Cha, ia mengucapkan selamat padanya. Lalu dia menyuruhnya untuk menemuinya di markas sang permen Min Killer. Di sana detektif Cha melihat foto-foto seluruh tim Ryu dan ada altar berisi boneka. Hyun-jae mengatakan boneka itu pasti milik pembunuh permen Min dan itu berarti sesuatu untuknya. Detektif Cha mengingat kembali dan melihat boneka itu dari ingatannya. Dia memberitahu bahwa boneka itulah yang dipegang anak laki-laki di kursi belakang mobil yang menabrak ibunya. Di kantor polisi ketua tim tiba di kantornya dan melihat sebuah kotak di mejanya. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada perekam dia menekan tombol play. Dan muncullah suara, sebutkan seseorang yang ingin Anda bunuh. Ketua tim pun berteriak histeris. Cerita di balik hal-hal mencurigakan ketua tim akhirnya mulai terungkap. Dalam kilas balik, ketua tim dalam keadaan berdarah dan tergeletak di lantai. Pembunuh permen Min memasukkan permen ke dalam mulutnya. Sebelum akan membunuhnya sang killer, sebutkan seseorang yang ingin kamu bunuh. Ketua tim menyebut dirinya sendiri. Pembunuh permen Min mengatakan itu jawaban yang salah dan terus mencekiknya. Saat Hyun-jae disebut itu tetap bukan jawabannya. Ketua tim memikirkan sahabatnya Han Yi-soo dan terpaksa mengucapkan nama tunangan Hyun-jae itu. Pembunuh itu memuji pilihannya dan melepaskan tali di lehernya. Pria itu lalu berkata, saya akan membiarkan Anda hidup karena Anda mengatakan dengan benar. Lalu dia mematikan perekam. Saat ini, detektif Cha mengingat anak laki-laki itu. Ketika kecelakaan, anak laki-laki itu tersenyum sambil memegang bonekanya. Setelah itu Hyun-jae kembali ke markasnya dan menemukan paket yang berisi alat komunikasi.
Ketika memasangnya, pembunuh mengatakan bahwa pelacak GPS yang Hyun Jae masukkan ke dalam sepatu Suta, itu adalah ide yang brilian. Sekarang temukan aku dan aku akan memberitahumu siapa yang menyuruhku membunuh Hisu. Kemudian Hyun Jae tiba di rumah Sanggil. Ia bertanya apakah anak laki-laki di belakang mobil pada hari tabrak lari itu adalah anaknya. Sanggil membenarkan hal itu. Flashback 20 tahun yang lalu, si anak memegang boneka dengan tangannya yang berdarah. Ibunya bertanya bagaimana dia mendapatkan boneka itu. Dia mengatakan sambil tersenyum bahwa ia membunuh gadis kecil untuk mendapatkannya. Ibunya pun merasakan kengerian yang luar biasa dari anaknya sendiri. Lalu si ayah pulang melihat istrinya tergantung di langit. Merespon hal itu, si ayah membawa anaknya mengebut dengan mobilnya dan berencana untuk bunuh diri bersama putranya. Tapi hal tersebut malah membuat ibu detektif Cha terbunuh. Setelah itu sang ayah duduk bersama putranya di hutan. Dia memberi putranya sepotong permen mint, ayahnya lalu mencekik putranya tetapi dia tidak bisa meneruskannya. Dia pun meninggalkan anaknya sendirian di hutan. Hyun Jae bertanya siapa nama putranya. Kim Sanggil berkata Kim Yo-han. Di kantor ketua tim berbicara dengan detektif Lee secara pribadi. Dia bertanya mengapa dia memberinya daftar dan mengatakan bahwa dia tahu ia selama ini bekerja untuk kepala Choi di belakang. Detektif Lee mengatakan dia ingin menjadi detektif sejati. Di saat yang sama Hyun Jae menelepon detektif Cha dan melaporkan bahwa pembunuh permen mint adalah putra Sanggil yang bernama Kim Yo-han. Detektif Cha melaporkan pembunuh peniru itu tumbuh di sebuah panti asuhan. Ketua tim dan kepala Choi sama-sama ke rumah sakit karena mendengar info bahwa pembunuh peniru telah siuman. Ketua tim mengatakan pembunuh peniru sedang dikendalikan oleh pembunuh permen mint dan mereka sudah lama saling mengenal. Di tempat lain Hyun Jae dan detektif Cha tiba ke panti asuhan. Di sana ia bertemu dengan Dominic. Ia pun membawa mereka ke pendeta yang mengidap Alzheimer. Mereka bertanya tentang Kim Yo-han. Pendeta itu berkata bahwa dia tahu suatu hari dia harus berbicara tentang bocah aneh itu. Dia berbeda dari orang lain, tetapi dia adalah bagian dari trio anak laki-laki. Pendeta pun memberinya foto ketiganya. Di dalamnya Kim Yo-han memegang boneka itu. Pendeta mengatakan Kim Yo-han adalah Lucifer. Shin Gyeong-soo adalah Gabriel, dan Jeng Wan adalah Michael. Pendeta berkata bahwa Jeng Wan memiliki ikatan khusus dengan Kim Yo-han. Lalu Hyun Jae bertanya di mana Jeng Wan. Pendeta berkata bahwa pendeta Dominic adalah anak laki-laki itu. Hyun Jae dan detektif Cha bergegas keluar dari ruangan dan menemukan foto yang dibakar di tong sampah. Di sisi lain perawat menemukan Shin Gyeong-soo hilang. Detektif Cha diberitahu bahwa Shin Gyeong-soo telah melarikan diri dari rumah sakit. Hyun Jae menyadari bahwa seseorang tahu bahwa Shin Gyeong-soo sudah bangun dan tidak memberitahu mereka. Di balik hilangnya, ternyata Gyeong-soo memberikan penawaran ke ketua tim bahwa dia akan membimbingnya ke tempat pembunuh permen mint jika dia mengeluarkannya dari rumah sakit. Ketua tim setuju. Lalu tiba-tiba Jeng Wan menelepon Hyun Jae dan memutar suara, sebutkan seseorang yang ingin kamu bunuh. Jeng Wan berkata jika Hyun Jae menangkapnya, dia akan memutar sisa rekamannya. Dia masuk ke mobilnya dan pergi. Hyun Jae mengejar, Jeng Huang menyatakan semuanya adalah rencana Kim Yo-han. Dia melihat ke langit dan tersenyum. Lalu secara bersama-sama Gyeong-soo dan Jeng Huang mengatakan hal-hal aneh dan menenggak racun bersamaan. Keduanya mati sesuai dengan arahan Kim Yo-han. Detektif yang lalu menemukan ketua tim dan bertanya apa yang terjadi. Dia berbohong bahwa dia menangkap Gyeong-soo dan mengalami kecelakaan saat mengantarnya ke kantor polisi. Detektif yang pun tahu dia berbohong. Hyun Jae lalu datang dan memberitahu ketua tim bahwa dia tahu siapa yang berada di balik semua ini. Dan dalam kilas balik, pembunuh permen mint yang diborgol oleh Hyun Jae di sebuah tiang dapat membuka borgol itu dengan mudah. Yang jadi pertanyaan kenapa ia bisa dapat kunci dari borgol itu. Sesaat setelah membuka borgolnya dia bangkit dan berjalan kembali ke persimpangan sambil melepaskan jaket dan topi hitamnya. Pria itu adalah seorang polisi. Perlahan dia mengangkat kepalanya dan pembunuh berantai itu adalah Dong-sik. Wow, plot twist yang luar biasa. Selang beberapa waktu, Komisaris Cho menemui Hyun Jae dan memberinya flash drive. Dia memberitahu Hyun Jae untuk menangkap pembunuh. Selanjutnya Hyun Jae memasuki ruang mayat. Ia mengatakan kepada dokter bahwa seseorang memalsukan kematian tersangka 5 tahun yang lalu dan seseorang di kantor menutup mata terhadap pertukaran itu. Lalu ia menunjukkan padanya flash drive yang diberikan Komisaris Cho. Ia menambahkan sang pembunuh ada di daftar ini. Di kantor, Dong-sik membersihkan setiap meja dan memasang alat penyadap. Kembali ke Hyun Jae,
ia mengirim pesan kepada detektif Cha untuk menemukan hubungan antara Kim Sa-bong dan Kim Sang-gil. Lalu Hyun-jae mengumpulkan seluruh tim termasuk di dalamnya ada Dong-sik. Ia selanjutnya mengatakan hal mengejutkan bahwa permen Min Killer adalah seorang polisi, di lain pihak pemeriksa medis. Han memanggil kepala Choi dan menyatakan bahwa mereka mungkin dapat mengekstrak lebih banyak bukti DNA dari borgol 5 tahun yang lalu. Kepala Choi setuju dan memerintahkannya untuk merahasiakan hasilnya. Borgol ini adalah borgol yang digunakan Hyun-jae untuk sang killer. Namun hal ini diketahui oleh Dong-sik melalui alat penyadap. Selanjutnya kepala Choi bertemu dengan ketua tim dan memerintahkannya untuk mendapatkan sampel DNA dari 60 petugas dalam daftar dan meminta mereka merahasiakan hal ini. Lalu Dong-sik yang mengendap-endap di kantor, lalu menelepon mantan bosnya tentang mengapa pusat mengambil sampel rambut orang di desa. Lalu, Dong-sik bergumam bahwa ketua Choi dan ketua tim mungkin telah menemukan jati dirinya sebelum Hyun-jae. Di sisi lain detektif Cha mencoba memahami mengapa Hyun-jae memberitahu tim tentang pembunuh sebenarnya adalah petugas polisi. Selanjutnya Dong-sik tiba di lab medis. Dia menemukan borgolnya dan tiba-tiba Hyun-jae muncul dan mengarahkan senjatanya ke Dong-sik dan mengatakan dia tahu dia akan datang. Namun saat itu wajah Dong-sik masih tertutup masker. Ternyata di balik semua ini adalah jebakan yang dibuat Hyun-jae sejak awal. Hyun-jae menambahkan ia tahu betul bahwa banyak penyadap di kantor ini, namun saat Hyun-jae berusaha melepas topengnya. Saat itu kepala Choi tiba dan menembakkan lampu di ruangan itu dan membuat Dong-sik lolos. Di saat yang bersamaan ketua tim dan detektif Cha tiba. Ketua Choi pun ikut mengejar ke tempat parkir. Lalu Dong-ika muncul di belakang kepala Choi dan mengungkapkan wajahnya. Namun dalam sekejap, Dong-sik mencekik kepala Choi. Hyun-jae yang bergegas ke tempat parkir, menemukan kepala Choi sudah dalam keadaan sekarat. Detektif Cha mencoba menghentikan pendarahan dari luka kepala Choi, sedangkan Dong-sik, Hyun-jae, dan ketua tim berlarian di hutan dan Hyun-jae menyiapkan pistol untuk ditembakkan. Hyun-jae pun menembak pistol ke udara 2 kali. Ketika polisi tiba, Hyun-jae kehilangan pembunuh permen Min. Namun sebenarnya Hyun-jae sempat menembak sang pembunuh di pundaknya. Di kantor tim melihat mayat kepala Choi. Detektif Lee melihat pria yang telah menyelamatkan hidupnya telah meninggal. Dia pun menangis, sedangkan ketua tim menyaksikan duel Hyun-jae dengan pembunuh permen peppermint melalui CCTV. Dia percaya Hyun-jae telah melihat wajah pembunuh. Detektif Yang dan detektif Cha meminta rekaman CCTV dari kantor pemeriksa medis, namun operator menyatakan sudah ada polisi wanita yang mengambilnya. Kembali ke ketua tim, ia tidak mengerti mengapa Hyun-jae tidak menceritakan bahwa dia melihat wajah pembunuh. Selang momen Dong-sik dan Hyun-jae berpapasan di lorong kantor polisi. Hyun-jae memanggilnya Kim Yo-han. Hyun-jae berkata disinilah zona amanmu dan Dong-sik setuju karena institusi polisi selalu melindunginya. Seperti 5 tahun yang lalu dan sekarang. Namun di lubuk hati Hyun-jae, ia lebih ingin tahu siapa yang memerintahkan pembunuhan Yisu daripada menangkap Dong-sik. Keduanya terlibat dalam sebuah tampilan yang sangat intens, kemudian ketua tim menuju ke tempat mereka. Namun yang terjadi selanjutnya mengejutkan karena ketua tim memberitahu Hyun-jae bahwa dia ditahan karena diduga membunuh kepala Choi. Dong-sik lihat ketua tim memborgol Hyun-jae. Detektif Cha pun terkejut sekaligus kecewa melihat hal itu. Seluruh tim tidak mengerti mengapa ketua tim menjadi seperti ini. Kemudian detektif Lee menemui ketua tim untuk memberinya daftar 6 petugas polisi yang mengambil cuti pada tanggal 29 November, hari di mana dia diculik oleh pembunuh permen Min. Nama Dong-sik ada dalam daftar. Ketua tim memerintahkan detektif Lee bahwa mereka harus berbicara dengan mereka semua tetapi dengan menyembunyikan alasan sebenarnya. Kemudian ketua tim menginterogasi Hyun-jae. Hyun-jae tahu bahwa ketua tim tidak ingin dia mendapatkan pembunuh permen Min. Ia pun menanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan ketua tim. Lalu detektif Cha secara tidak sengaja bertemu Dong-sik yang sebenarnya sedang membajak komputer detektif Lee. Namun dia tak menyadari itu dan malah meminta bantuannya untuk menjaga ruang interogasi agar ia bisa bertemu Hyun-jae. Sebelum detektif Cha masuk ke ruangan, dia sempat memperhatikan noda darah di bahu kemeja Dong-sik. Di ruangan lain, ketua tim dan detektif Lee memasuki ruang investigasi rahasia dan akan melakukan wawancara ke orang-orang yang ada di daftar. Saat Dong-sik bersiap dalam wawancara tersebut, ia melihat noda darah di bahu kemejanya dan menyadari detektif Cha sempat melihatnya. Setelah itu detektif yang masuk ke ruang loker. Detektif yang sambil bercanda mengatakan bahwa segala sesuatunya menjadi kacau saat Dong-sik muncul. Mereka berdua lalu berpura-pura menertawakannya, nampak yang mencurigai sesuatu. Kemudian detektif Lee muncul dan menyatakan ketua tim ingin berbicara dengan Dong-sik. Selanjutnya detektif Cha muncul dan detektif yang membawanya ke sisi lain ruang investigasi rahasia.
Mereka melihat Dong-sik duduk sambil menunjukkan detektif Cha daftar 6 petugas yang mengambil cuti pada 29 November. Dong-sik tanya mengapa ketua tim ingin berbicara dengannya di sini. Ketua tim merasakan aura tertentu dari dan ia tiba-tiba berkeringat dingin. Hyun-jae tahu ini adalah tanda stres dan kecemasan. Dan ia berkata ketua tim trauma dengan pembunuh permen Min. Lalu detektif Cha meninggalkan ruangan dan tersisa hanya yang di sana. Selanjutnya ia mencari informasi tentang Lee Ji-seon, wanita lain yang ditawan dengan ketua tim oleh pembunuh. Ia pun datang ke tempat ia dimakamkan. Di sana detektif Cha mendapat informasi ketua tim datang setiap tahun selama 5 tahun. Ia pun melapor pada Hyun-jae bahwa Lee Ji-seon adalah korban ke-11 pembunuh permen Min. Dia menghilang pada 29 November meskipun kematiannya kemungkinan 1 Desember. Ia mengingat detektif yang menyatakan ketua tim hilang pada 29 November. Hyun-jae menyadari bahwa ketua tim tidak mengungkapkan bahwa Lee Ji-seon meninggal pada 29 November. Dia tahu ini mengarah pada rahasia ketua tim. Detektif Cha lalu menyatukan potongan-potongan misteri. Lalu ia menyadari ada sesuatu hal yang tidak ingin hal itu benar-benar terjadi. Detektif Cha pun menelepon detektif Yang dan memperingatkan akan ada hal yang buruk terjadi. Lalu detektif Yang menemukan bahwa Hyun-jae hilang dari ruang interogasi. Sedangkan di sisi lain ketua tim menyelesaikan percakapannya dengan Dong-sik. Namun sebelum pergi dia bertanya tentang apa yang dia lakukan pada 29 November ketika dia mengambil cuti. Klaim ia lupa detailnya. Di luar, detektif Cha melihat anak-anak bermain dengan pistol dan mendengar letupan. Dia ingat Hyun-jae sempat menembak pembunuh. Dia lalu mengingat noda darah di bahu kemeja Dong-sik. Detektif Cha pun tak percaya apa yang ia yakini. Kembali ke ruang interogasi, Dong-sik berjalan di belakang ketua tim dan mulai mencekiknya, namun ia membebaskannya. Dia bilang dia tidak akan membunuhnya hari ini karena 5 tahun yang lalu dia mengatakan nama yang ingin dia dengar. Dong-sik berkata dia harus menghadiri pesta besar yang dia siapkan untuk mereka semua. Detektif Cha pun mencoba menelepon lagi detektif Yang. Namun dia tidak menjawab. Ketika ia menelepon lagi, Dong-sik malah yang menjawab dan berkata detektif yang sedang sibuk. Detektif Cha pun bertanya apakah dia pembunuh permen Min. Dengan riang menjawab iya. Sesaat kemudian dia memberitahu detektif Cha untuk melihat ke atas. Dia pun melemparkan yang dari atas tangga. Dong-sik memandangkan bahwa ini adalah undangan atas pestanya. Ketua tim pun ikut menyaksikan hal itu dan melihat mayat yang dengan tubuh yang hancur di lobi kepolisian. Seluruh tim menangis ditambah fakta bahwa Dong-sik yang ternyata seorang pembunuh berantai. Setelah mengetahui semuanya, Oh Hyun-jae datang dan bertanya mengapa dia menyebut nama Yisu. Ketua tim bertanya kembali apakah jika dia mengatakan nama lain, apakah ada yang berbeda. Setelah itu ketua tim menodongkan pistol ke arah kepalanya sendiri, namun ia tak bisa menaruh pelatuknya. Selanjutnya Dong-sik menelepon Hyun-jae dan memainkan musik Yisu. Ia lalu menjelaskan mengapa dia memilih ketua tim dan mengapa dia memberi nama Yisu. Hyun-jae mengatakan ini semua hanya permainan baginya. Keduanya saat ini bertukar tempat di mana Dong-sik berada di markas Hyun-jae dan Hyun-jae berada di bekas markas Dong-sik melanjutkan rencananya. Selanjutnya, detektif Cha ingat Dong-sik duduk di meja detektif Lee dan meninjau berkas kasus saksi Ju Sagang. Lalu ketua tim menyadari bahwa tidak bisa melakukan semua ini sendirian. Dia harusnya mempunyai kaki tangan lain. Detektif Lee lalu menyela dan mengatakan bahwa Ju Sagang dijadwalkan diadili hari ini dan dia baru saja meninggalkan penjara. Namun sedikit terlambat menyadari itu, telah berhasil mengelabui semuanya dan duduk seruangan dengan Ju Sagang. Yang diperlukan Dong-sik hanyalah pribadi Agang lainnya yang dipanggil Kidal. Dialah pribadi pembunuh. Di kantor ketua tim berangkat dengan satu mobil dan detektif Cha, detektif Lee, dan detektif Jang berangkat dengan mobil lain. Ketua tim keluar dari tempat parkir terlebih dahulu. Kemudian sebuah van menghalangi mobil lain. Sopir mengklaim mesinnya mati. Detektif Cha melihat seseorang sedang menelepon di tempat parkir dan bertanya-tanya apakah Hyun-jae yang mengatur ini. Di sisi lain tim Ryu 2 menghentikan mobil Hyun-jae. Ketua tim berkata ketua park ingin berbicara dengannya, sedangkan truk putih yang dikendarai Dong-sik berhasil menabrak mobil polisi berisi Ju Sagang. Dong-sik lalu menyeret Ju Sagang keluar dan memasukkannya ke bagian belakang truknya. Mobil ketua tim tiba dan menghalangi jalan. Ketua tim mengarahkan pistolnya. Lalu Dong-sik senang saat Hyun-jae juga datang. Dia memegang detonator di udara dan mengatakan ini adalah bagian dari hadiah. Dia telah menaruh bom di mobil polisi. Dia lalu mengolok-olok Hyun-jae dan berhasil kabur dengan ancaman itu. Namun sebelum Dong-sik menekan detonatornya, Hyun-jae segera menyelamatkan para polisi di dalam mobil. Setelah ia berhasil,
Ia bergegas menuju ketua tim yang mengejar Dong-sik, lalu ketua tim menemukan Dong-sik. Inilah lokasi pesta terakhir. Lalu Hyun-jae pun akhirnya tiba, namun di saat yang sama keadaan berbalik. Dong-sik menjatuhkan pistol dari ketua tim dan mencekiknya dari belakang. Di saat yang sama Ju Sagang terbangun di truk yang telah dibuka, sedangkan Hyun-jae di tempat berbeda. Dong-sik mengatakan pada ketua tim untuk menyebutkan orang yang akan dibunuh. Lalu Hyun-jae menyelesaikan pertarungannya dan berjalan menuju ketua tim. Selanjutnya ketua tim melihat Ju Sagang memasuki ruangan dan mulai menuju Hyun-jae yang sedang tak waspada. Dia berteriak memperingatkan Hyun-jae. Ju Sagang lalu memukul Hyun-jae yang tak sempat mengelak. Hal itu sampai membuat Hyun-jae memuntahkan darah. Ketua tim mendatanginya. Sagang pun mengangkat pisaunya untuk menikam Hyun-jae, tapi ketua tim menghalanginya dan tertusuk di perut. Hal itu mampu membuat Hyun-jae akhirnya berfokus Dong-sik dan terjadilah pergelutan antara Hyun-jae dan Dong-sik. Dalam sebuah flashback keduanya telah bertemu sejak lama. Hal itu dimulai ketika profiler jenius Oh Hyun-jae mengajar siswa di sekolah dasar. Dia mengatakan berpikir seperti penjahat memungkinkan dia untuk menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Kim Yo-han muda bertanya kepada Hyun-jae apakah dia bisa memahami mengapa seorang penjahat membunuh. Hyun-jae menceritakan kisah kalajengking dan katak. Mendengar penjelasan itu Yo-han muda malah bahagia. Ia bagaikan menemukan jati dirinya sebagai pembunuh. Kembali ke TKP, tim lain tiba menyelamatkan ketua tim. Namun ketua mengatakan, utamakan saja menyelamatkan Hyun-jae dan menangkap Dong-sik, sedangkan di pertarungan keduanya, Hyun-jae berhasil memborgol Dong-sik. Tim lain tiba dan memerintahkannya untuk menjatuhkan senjata. Melihat hal itu Detektif Cha malah menutupi jalur tembak dan menyuruh Hyun-jae untuk segera pergi. Selanjutnya ketua Park mencaci ketua tim 2 karena kehilangan Hyun-jae, sedangkan Hyun-jae berhasil membawa Dong-sik ke markasnya. Setelah penjaga keamanan gedung mempersilahkan mereka masuk, Dong-sik bangun dan mendapati dirinya tergantung di tali dan Hyun-jae menikmatinya sambil minum. Hyun-jae lalu membuka koper dan memperlihatkan boneka. Dong-sik bertanya siapa penjaga keamanan itu. Hyun-jae menjawab bahwa itu adalah ayah korban ke-6 dan penjaga keamanan itu menghancurkan akses sidik jari di pintu markas. Dong-sik lalu terangkat ke langit-langit. Dia dengan tenang memberitahu bahwa jeda untuk kematiannya adalah antara 4 dan 14 menit. Dia telah merencanakan momen ini sejak lama. Ketika waktu menunjukkan 4 menit, dia menurunkan Dong-sik ke tanah. Nampaknya Hyun-jae sedang mempermaikan nyawa Dong-sik. Dong-sik mengingatkan Hyun-jae tentang kisah kalajengking dan katak serta berkata bahwa Hyun-jae lah yang menciptakannya. Hyun-jae tertawa tidak setuju. Ia berkata Dong-sik hanya suka membunuh dan ia hanya mau mendengar apa yang ia ingin dengar. Ia lalu mengangkat Dong-sik ke langit-langit lagi. Di sisi kepolisian, tim 1 mencoba mencegah Hyun-jae membunuh Dong-sik, namun lift tidak berfungsi dan tangga terkunci. Selanjutnya Detektif Cha memutuskan untuk memanjat tembok. Muak mendengar ocehan Dong-sik, dia mengayunkan palu, tapi ia bisa mengelak. Dong-sik pun menyadari Hyun-jae mulai kehilangan penglihatannya, dan benar saja Hyun-jae membabi buta mengayunkan senjata dan meleset. Seketika keadaan berbalik dan Dong-sik berhasil menusuk Hyun-jae dengan pisau berkali-kali. Hyun-jae lalu tergopoh ke tanah. Detektif Cha menarik dirinya melalui jendela setelah memanjat dinding. Dong-sik, ia lalu menarik tali untuk mencekik Hyun-jae. Namun Hyun-jae meletakkan satu tangannya di bawah tali dan membalikkan Dong-sik ke atasnya. Sekarang posisinya terbalik kembali. Hyun-jae mulai mencekik dan memberitahu bahwa manusia hanya melihat dan mendengar hal-hal yang mereka inginkan. Ia mengatakan dia tidak pernah mengatakan dia buta, itulah yang Dong-sik ingin percayai. Hyun-jae menyuruh Dong-sik menyebutkan nama orang yang ingin dia bunuh. Hyun-jae menuntut nama itu, lalu ia mengatakan Kim Yo-han. Hyun-jae pun menyetujui dan mencekiknya. Momen yang sama Detektif Cha membuka pintu dan melihat Hyun-jae mencekik Dong-sik, lalu Hyun-jae melepaskan tali dari leher Dong-sik. Hyun-jae bertanya pada Detektif Cha apakah dia tahu dia tidak akan membunuh Dong-sik. Detektif Cha mengatakan dia percaya padanya. Hyun-jae lalu bertanya apakah dia orang baik atau jahat. Lalu ia menjawab pertanyaan itu sendiri dengan apakah seseorang itu baik atau jahat adalah pilihan diri sendiri. Hyun-jae memegang cincin pertunangannya dan memakainya. Dia bilang ada seseorang yang harus dia temui sekarang. Dia berjalan pergi. Detektif Cha lalu memborgol Dong-sik. Keesokan harinya di kantor polisi, Detektif Lee memberitahu ketua tim 2 bahwa dia ditahan karena percobaan pembunuhan. 1 bulan kemudian, ketua tim mengunjungi peringatan kematian Detektif Yang. Ketua tim berkata Hyun-jae menghilang begitu saja, lalu ia berharap dulu harusnya dirinya mendengarkan saran Detektif Yang. Dia berjanji untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya ia meletakkan lencana polisi di peringatannya. 1 tahun kemudian, markas Hyun-jae telah kosong. Sedangkan di kantor polisi, Detektif Cha sedang mengobrol dengan ayahnya melalui video call. Setelah itu Detektif Jang dan Detektif Lee masuk ke dalam ruangan. Mereka semua berkumpul di dalam ruangan kantor dan bekerja. Detektif Cha kembali melihat foto tim dan alat pendengar Hyun-jae. Dia melihat alat itu berkedip. Dia tersenyum lebar.
Ia yakin Hyun Jae masih hidup dan akan selalu di sisinya. Tamat.